seolah-olah para ilmuwan, doktor, politisi itu kan nggak ada artinya di mata Habib Rizik, karena dia sudah menduduki posisi imam besar. Oh, ini kan sudah sistem Syiah sebenarnya, Mas. Tapi fenomena ini jarang dibaca oleh ulama-ulama yang menjadi muhibbin, kiai-kiai yang menjadi muhibbin dan membaca fenomena ini. Ini berbahaya untuk Islam. Maaf, di lingkungan tradisi pesantren sendiri banyak yang tidak menangkap sinyal bahwa habaib di Indonesia akhir-akhir ini itu sebenarnya sudah 80% Syiah. Saya melangkah muncul dalam diskursus ini, la haula, Mas, dibenci banyak orang, nggak peduli. Karena saya ingin membongkar bahwa Habib-Habib akhir-akhir ini sudah banyak yang Syiah. Bisa lebih dispesifikkan bahayanya itu apa ya? Bahayanya nanti seperti umat Nabi sebelumnya, Mas. Umat Nabi sebelumnya itu kan ketika Nabinya wafat, nggak selang kemudian agama itu hanya seolah-olah dikuasai oleh keluarga-keluarga terdekat Nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad membaca fenomena itu, tidak ingin mengulang sejarah itu. Nabi sangat mewanti-wanti bahwa warasatul anbiya itu bukan dzurriyyah. Warasatul anbiya ya ulama, para ulama. Justru Nabi tidak mengatakan pewaris para nabi itu adalah keturunanku, tidak. Justru pewarisku adalah para ulama. Warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Dan Nabi betul-betul juga dengan sangat keras ingin menghentikan sistem paternalistik jahiliyah yang lebih mengedepankan pada penasaban yang menggantungkan pada sistem laki-laki. Bahkan saking ekstrimnya pada saat itu, sebelum Nabi datang, perempuan bisa saja dibunuh hidup-hidup karena tidak bisa membanggakan komunitas itu. Dan ini ditentang oleh Nabi. Sampai Allah secara langsung memberikan contoh kepada umat Islam. Generasi putra Nabi yang putra itu kan tidak ada yang mengeluarkan generasi berikutnya, Mas. Wafat pada saat masih usia-usia anak-anak. Yang sampai dewasa sampai nikah itu kan Fatimah. Artinya Allah memberikan contoh Nabi dengan keberlangsungan Fatimah sebagai kantor kebudayaan yang dialami oleh masyarakat Arab jahiliyah yang menggantungkan anak itu dari laki-laki. Nah, Nabi Muhammad yang dalam tanda kutip disisakan oleh Allah itu yang Fatimah. Ini sebenarnya kan kantor kebudayaan dari Nabi secara langsung, dari Allah secara langsung melalui fenomena kehidupan Nabi untuk mengkantor kebudayaan Arab jahiliyah. Dan ini searah dengan kantor konsepsional yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat jahiliyah untuk tidak mendewa-dewakan tentang keturunan laki-laki. Terima kasih, Mas. Bahayanya terhadap Islam itu sendiri kira-kira sedikit saja ya, secara umum. Kalau agama Islam dijadikan berbasis nasab itu bagaimana secara jangka panjang? Oh, bahayanya nanti Habib nggak berilmu, mau tidak mau harus diikuti karena punya legitimasi cucu Nabi. Padahal Habib bodoh, jahil, dan itu kan sudah dipidatokan, Mas. Ya, banyak gitu. Satu Habib jahil, bodoh, itu lebih mulia daripada 70 ulama. Ini kan sudah dipidatokan, Mas. ini kan berbahaya untuk Islam ini, Mas. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sehingga yang jadi rujukan nanti yang penting nasabnya baik meskipun nggak berilmu. Ini nggak ada bedanya dengan, mohon maaf, sistem Syiah, Mas. Syiah itu kan sistem kenasaban dari jalur Ahlul Bait. Sehingga profesor di mata imam, sosok yang diimamkan dalam tradisi Syiah itu dalam ketiak para mullah, para imam. Profesor itu tidak ada artinya dalam sistem mullah, Mas, dalam sistem imamah. Sama seolah-olah para ilmuwan, doktor, politisi itu kan nggak ada artinya di mata Habib Rizik, karena dia sudah menduduki posisi imam besar. Oh, ini kan sudah sistem Syiah sebenarnya, Mas. Tapi fenomena ini jarang dibaca oleh ulama-ulama yang menjadi muhibbin, kiai-kiai yang menjadi muhibbin dan membaca fenomena ini. Ini berbahaya untuk Islam ini. Berbahaya. Dan ini agak keras ini, mumpung siap publik ini, Mas. Ini berbahaya. Terima kasih, Mas. Jadi sedikit nyawa dari Kiai Tamam ya. Ini jadi kelihatan sikap Israel terhadap Iran. Coba yang ditarget ditembak siapa? Bukan mulahnya, tapi ulamanya, ilmuwannya, para profesornya. Karena itu yang memberi kekuatan Iran. Profesor nuklir, profesor elektrik, itu target dibunuh Mossad itu. Kenapa nggak membunuh ulamanya? Iya, apa? Wow, iya. Jadi yang menjadi penyangga kekuatan Iran sekarang itu para ilmuwannya, tetapi yang memegang kekuasaan para mulahnya. Dan bangsa Israel itu paham sekali kekuatan bangsa Iran itu di ilmuwannya. Itu dari zaman ya Raja pertama Cyrus yang Agung, Darius, kekaisaran Sasanid itu sangat menghargai ilmuwannya di saat mereka sangat berjaya ya. Jadi tidak kepikiran bangsa Mossad itu membunuh mullah, nggak ada gunanya.
tapi membunuh ilmuwannya, ilmuwan Syiah ini malah penting. Coba dipikir. Betul. Jadi orang di luar seorang Syiah, orang Israel sendiri itu menganggap aset terpenting bangsa Iran itu di para profesor, para doktor yang jadi target pembunuhan. Mereka nggak niat membunuh para mullah siapa itu nggak penting, tapi membunuh ilmuwannya itu penting. Karena sekali ilmuwan, sekali ulama dalam hal ini bukan ulama agama ya, itu aset bangsa itu kayak dirampok. Aset bangsa itu dirampok. Itulah targetnya, kan kita sudah sering kan itu lihat itu. Berarti itu Mas Sugeng ya, kalau ingin membuat Indonesia tertinggal, Habibnya dibesarkan, ilmuannya dibunuh semua. Iya itu. Seperti itu. Ya tamam. Agama Islam ya tamam menegaskan bahwa bukan agama nasab, dan itu saya baca sebagai dari akar kultural dari pemahaman NU, begitu ya. Apabila ada sekelompok yang menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa agama Islam itu adalah agama nasab, nah itu bagaimana Yai? Alhamdulillah sampai detik ini yang menjadi arus utama ke Islam itu belum ada yang menyatakan itu, Mas. Hanya kelompok kecil yang lebih mengedepankan Islam seolah-olah brandnya itu dinasab, seperti kaum Ba'alwi yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa. Ashraf Sadat dari Wali Songo itu betul-betul menjadikan nasab itu sebagai sebuah nilai historis yang berlangsung secara biasa dan wajar-wajar saja, Mas. Bahkan ketika Ba'alwi memasukkan Ubaidillah di jalur nasab Wali Songo, kiai-kiai juga nggak protes, nggak marah dan lain sebagainya. Jadi Wali Songo ada yang menghubungkan ke Ubaidillah itu biasa-biasa saja, nggak marah kiai-kiai, karena memang nasab itu historis, apalagi nasab yang jauh. Yang menjadi persoalan kan gini, Mas, Ba'alwi itu yang khususnya di Indonesia yang 10 tahun terakhir ini aneh sekali. Betapa pentingnya nasab bagi mereka, sehingga untuk mempertahankan nasab itu dipertahankan melalui lintas disiplin ilmu. Wah, luar biasa ini. Misalnya dia memakai nggak segan-segan menggunakan konsep tauhid untuk mempertahankan nasab. Misalnya tidak ditemukannya suatu data bukan berarti tidak ada. Ini kan konsep ketuhanan, Mas. Tidak terdeteksi secara empiris dalam batas indera manusia, bukan berarti Allah itu tidak ada. Sebenarnya konsepnya akan ke sana, untuk konsep ketuhanan sebenarnya itu, tapi dijadikan dalil untuk membela nasab. Misalnya lagi konsep suhra wal istifadah itu kan konsep terkait dengan pembagian waris untuk nasab-nasab terdekat, tapi istilah suhra wal istifadah dijadikan dalil untuk membela nasab yang jauh, yang sudah tidak terdeteksi selama 5 abad lebih misalnya. Ini kan namanya membela nasab dengan berbagai lintas disiplin ilmu. Kemudian lagi membela nasab dari perspektif saintis. Contohnya apa? Mereka ingin membela nasab dengan menghadang uji tes DNA, dengan mengharamkan tes DNA. Itu artinya kan dia ingin membela nasab dengan lintas disiplin saintis untuk menolak DNA biar tidak diketahui kedustaan itu misalnya, Mas. Dan ada juga untuk membela nasab Ba'alwi dengan ilmu sosiologi. Artinya apa? Menekan sistem sosial untuk tidak menerima sistem keterbukaan dalam studi nasab. Oh, ini kan ilmu sosiologi untuk mempertahankan nasab. Ini kan pembodohan massal yang luar biasa, Mas. Harus dibongkar. Dr. Sugeng saya sangat menghormati karena beliau apapun yang terjadi, beliau membongkar dari sisi ilmu pengetahuan. Kiai Imad membongkar dari sisi Hasanatul Ras. Prof. Manahim Ali membongkar dari perspektif filologi. Untuk membangun satu kesadaran publik yang selama ini bahkan mohon maaf di lingkungan tradisi pesantren sendiri banyak yang tidak menangkap sinyal bahwa habaib di Indonesia akhir-akhir ini itu sebenarnya sudah 80% Syiah. Makanya konsep kenasaban itu mencuat, sebagaimana seperti di Iran konsep kenasaban mencuat. Saya melangkah muncul dalam diskursus ini, la haula, Mas, dibenci banyak orang, nggak peduli, karena saya ingin membongkar bahwa Habib-Habib akhir-akhir ini sudah banyak yang Syiah. Galak saya ini, Mas. Dan kiai-kiai yang muhibin sadar, dan Kiai Imad itu betul-betul pejuang Nahdlatul Ulama, karena sadar betul tradisi NU ini sekarang ini mau dikooptasi oleh tradisi Syiah lewat bahasa Habib atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu
omong kosong kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Karena tradisi yang sudah keluar secara publik itu tradisi Syiah. Terima kasih, Mas.